Hai, selamat sore. Ketemu lagi di Gitti Capital Channel bersama saya Evan. Hari ini IHSG ditutup menguat ya, 0,5% di level 6.231,93. Setelah tadi sempat tes area 6.180-an ya. Ini area support 6150, 6180-an. Kalau kita geser ke intraday ini kelihatan nih. Tadi sesi satu tes terus sempat sempat bikin lower low, bikin low baru dibandingkan yang pagi-pagi tadi ya. Kemudian langsung rebound, ini ada inside bar yang di break out. Nah, mudah-mudahan sih membal ya dari area support 6150, 6180-an. Selama nggak turun ke bawah 6150 sih masih oke lah ya, SG-nya masih masih enak lah ya, mudah-mudahan. Kemudian kalau kita geser ke yang lebih kecil lah, 5 menit gini. Nah, ini swingnya di sini tadi waktu tes yang kedua kalinya di area 6180 itu ada sinyal bullish divergent, dan ini area neckline-nya nih di area 6200-an di breakout. Bagus ini, mudah-mudahan Senin enak ya. Cuman perlu diwaspadai untuk marketnya atau IHSG-nya. Area resisten ya di sekitaran 6280, 6300-an dulu sih ya. Masih sama area resistennya di area 6300-an itu dulu. Selama belum breakout 6300 sih belum enak-enak banget. Tapi kalau melihat swingnya di hourly lah nih, satu dua swing, apa namanya, beberapa hari ini ya, minggu ini diawali tanggal saya lupa tanggal loh, 15 ya. Dari tanggal inilah low yang di tanggal 9 lah ya. Ini saya suka sih, karena low hari ini itu hitungannya masih higher low ya dibandingkan low yang tanggal 9. Ini higher low dibandingkan dengan low yang tanggal swing ini nih. Berapa tuh? 4 bulan 2. Oke, jadi masih oke lah, mudah-mudahan bagus indeksnya. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6150, beware ya. Jadi perkiraan area supportnya di sekitaran 6 ribuan tuh. 6.000 sekian tuh, saya agak-agak lupa angkanya ya, sebentar ya. 6.000 ya, 6.050, 6.000 lah. Ini 6.019 ya, 6.000, 6.050-an itu area supportnya. Jika area support berikutnya jika breakdown 6.150. Sekarang kita kok ini salah. Sekarang kita lihat hasil explore ini, hasil explore saham-saham yang paling nggak masih masih cenderung bullish lah ya di tren yang jangka pendeknya ini ya, nggak bearish lah. Kayak gitu. Oke, kita lihat dari atas ada Antam pertama. Antam sore-sore naik tuh, tiba-tiba tadi sore ini, sore-sore tiba-tiba rame dan naik bagus sih. Waktu saya lihat tadi ya di time frame 5 menit, pakai ini aja enak. Nah, ini ada sinyal beli waktu naik ke atas 2840. Cut lossnya cukup di bawah 2790 sih, dikit. Dan kalau misalnya udah beli, udah punya barang, nggak apa-apa, di hold dulu, nggak masalah. Ini akumnya juga bagus, 3 hari berturut-turut hijau, ada akumulasi dari big player ya, dominan big playernya dominan akumulasi selama 3 hari. Kemudian uh, memang selama ya 1 minggu inilah ya, itu sideways di range 2720, atasnya 2970. Tapi selama sideways ini tetap berada di atas garis moving average, itu bagus sih. Nah, buat yang mau beli lagi nambah atau hari ini tadi belum sempat beli dan minat mau beli si Antam, strateginya gampang, buy if break 2970 aja. Area resisten pertama di 3200, kedua di 3440. Jadi si Antam balik lagi sih ya ke strategi yang beberapa waktu yang lalu pernah ada. Pernah strategi yang pernah ada. Antam buy if break 2970, cut loss di bawah 2720 aja. Area resisten di pertama di 3200, atasnya lagi 3440. Mudah-mudahan sih tembus ya. Dan ini all time high bukan? Oh bukan ya. Zoom out yang banyak. All time high. Kalau datanya lebih jauh lagi sih kayaknya saya belum ya.
Tapi nggak apa-apa lah, ke 3200 3440 itu udah lumayan. Next, Bank Rakyat juga hari ini bagus. Nah, ini juga cenderung sideways beberapa hari belakangan ini ya. Gampang-gampangan kita cari areanya ini di, kalau misalnya saya kotakin ini sideways di range ini nih. Nah, belakangan ini ya, ini mungkin geser ke intraday-nya baru kelihatan. Zoom out dulu. Nah, ini ya. Di range ini ada sideways. Nah, selama sideways itu tetap berada di atas garis moving average, itu bagus. Dan area resisten masih di sekitar magnetnya. Itu ya puncak sebelumnya 4990 tuh all time high-nya. 4920, 4950 lah, 5000 mungkin ya. Mudah-mudahan lancar lah. Hold dulu yang misalnya udah punya barang. Agro. Nah, ini agro juga tadi sore-sore tiba-tiba rame tuh. Volumenya juga ada peningkatan 1 2 3 ya. 1 2 3. Coba kita lihat dia meningkatnya waktu ini tanggal 16, tanggal 15. Tanggal 15 itu hari Senin kan? Ya. Hari Senin volume kecil. Volume kecil harganya turun minus 0,9% ya. Kemudian hari Selasa volumenya gede lumayan tuh, paling enggak lebih gede dari 3 hari sebelumnya dan lebih gede dari rata-rata 20 hari. Harganya naik. Kemudian waktu turun, waktu koreksi lagi, volumenya kecil lagi. Nah, waktu ini hijau, volumenya lebih gede dari sebelumnya. Hari ini lebih gede lagi dari sebelumnya dan lebih gede dari rata-rata 20 hari. Ini sih menarik ya, tapi perlu diingat si agro ini buat trading aja dan mesti gesit ya. Cara antisipasinya sih bisa pakai misalnya waktu setelah beli langsung pasang 2 auto order sell, satu buat stop lossnya, satu buat take profitnya gitu. Bagaimana pasang auto ordernya itu bisa kalian ini sih atur lah ya. Misalnya saya mau jualan jika harga nyampe di 13.40 misalnya kayak gitu, saya mau take profit mau buang kiri jika harga last price-nya itu 13.40, berarti ya diisi aja last price-nya sama dengan 13.40 gitu, order price-nya diisi di bawah 13.40, diisi beberapa tick di bawah 13.40 boleh kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nah, strateginya untuk hari Senin si agronya buy break nih 11.85 aja. Cut loss-nya di bawah 10.75 itu agak banyak ya, lebih dari 5% yang jelas. Dan area resisten 13.40, 13.90. Ini saya turun dikit, ini close di berapa? 13.30. Nah, 13.30, 13.90 itu ada ruang sekitar ya kira-kira sekitar 14%. Lumayan sih ya, mudah-mudahan lancar. Dan diatur size-nya biar kalau ternyata apes kena stop loss itu nggak terlalu banyak hilangnya. Agro menarik nih. Sayangnya Bank Rakyat tadi menarik ya, induknya bagus, agro bagus, brisnya belum, kali ini nggak kompak. Biarin dulu aja nggak apa-apa. BNBA ini sih saya cenderung skip dulu aja ya. Atau yang minat sih memang beberapa hari belakangan ini volumenya meningkat ya dan harganya juga naik. Tapi coba kita lihat yang lain dulu lah. SMRA seperti yang ada di rekomendasi kemarin, meskipun hari ini akumnya merah nggak masalah. Area resisten di sekitar 940 965, jadi yang masih simpan barang sampai hari ini penutupan hari ini boleh tuh hari Senin misalnya mau siap-siap jualan gitu nggak apa-apa lah. Gitu ya. Atau mau pasang trailing stop, trailing profit di bawah 910 harusnya udah cuan sih di situ ya. Oke. Sumarecon floating profit harusnya. Terus ini TCPI saya skip dulu aja ya, volumenya rata sekali ini. CTRA ini juga pernah diajakin beli waktu market jalan di hari Kamis ya. Waktu nembus ke atas area resisten ini nih 1100-an. Dan hari ini
tutup di 1175 bagus. Area resisten di sekitar 1200 1230 udah mendekati sih ya. Jadi besok hari Senin mau siap-siap jualan nggak masalah. Kalau kita ukur-ukur lah, ini dari sini ke sini itu 127 ini 1200-an. Hari Senin mau siap-siap take profit gitu nggak apa-apa, atau pasang trailing stop di bawah 1165 ya, nggak apa-apa. Masih cuan juga harusnya di situ. Next, Inco. Nah, si Inco-nya sore-sore juga gerak sih. Tapi sih kalau kita bandingin dengan Antam ya, akumnya lebih bagus Antam loh. 3 hari berturut-turut hijau dan terus naik. Kalau si Inco-nya hari ini doang naiknya dan akumnya belum jadi bullish gitu. Merahnya belum di atas hijau dan hijaunya belum di atas biru. Beda cerita masih Antam. Nah, ini udah enak gitu kan dilihat akumnya. Harganya juga enak. Kalau mana Inco tadi? Nah, nah si Inco ini memang ada peluang lanjutin kenaikan ya jika Senin berhasil breakout 6.500. Jadi yang minat sama si Inco mau beli boleh buy break 6.500. Cut loss-nya agak banyak nih. Enggak sih, enggak begitu banyak ya. 5%an lah, lebih dari 5% ya, lumayan. Terus area resisten ya all time high-nya ya 7.100 ini all time high bukan? Ya. Zoom out. Ya di chart saya ini. Nah, oke. Area resistennya 6950 700. Itu ada ruang sekitar ke 700 ya dari 6500, 9%, lumayan lah. Nah, di ini tapi diatur size-nya ya biar kalau misalnya kena apa namanya? Stop loss, apes kena stop loss, nggak terlalu besar hilangnya. Saya tulis dulu aja lah. Inco, ini menarik soal chartnya juga. Arto, Bang Jago hari ini naik. Biarin dulu lah ya. Mungkin yang udah punya barang pasang aja trailing stop di bawah ini aja lah, 9200. Next, DKFT sayangnya nggak ditutup di atas 206 ya, dan ditutupnya di bawah di bawah 200. Kalau misalnya ada yang punya barang, batasnya di bawah 183. Kalau turun ke bawah 183 kabur dulu aja deh, nggak apa-apa. IRA, nah ini IRA saya sih suka ya chartnya. Cuman agak khawatir kalau misalnya saya ngajakin beli IRA itu agak tega nggak tega gitu loh. Takutnya lupa pasang stop loss kayak atau gimana. Tapi yang jelas kalau misalnya mau masuk ya jangan lupa pasang stop lossnya. Strateginya ini si IRA besok buy if break 2590, cut lossnya di bawah 2340, dipasang beneran tuh cut lossnya kalau misalnya beli si IRA ya. Dan area resisten kira-kira sih di ini dulu, di area-area 3000-an dulu ya. Itu cut lossnya sebesar berapa persen? Lumayan loh, 10% ya. Memang peluang gainnya ada sekitar 17%, tapi risknya juga gede. Kita lihat di hourly. Di hourly misalnya mau dikecilin kayak gini nih, buy break 2510, itu juga masih lumayan gede. Kalau misalnya cut lossnya di bawah 2330-an gitu, masih di atas 5% gitu loh. Jadi hati-hati ya. Yang minat sama si IRA, setelah beli langsung pasang 2 auto order sell, satu buat take profit, satu buat stop lossnya gitu. Asri, nah ini Asri juga menarik sih. Hanya saja memang belum berhasil breakout area 256 ya. Kalau berhasil breakout area 256 ini menarik tuh. Area resisten selanjutnya di 282 300-an 304 itu. Jadi bisa nih strateginya buy if break 256, cut loss di bawah 236 ya, itu ya agak lumayan lah. Diatur aja size-nya ya. Dan area resisten di 282 304. Tulis dulu aja ini si Asri. Akra
Akra ini strateginya masih sama sih seperti kemarin ya, buy break 3550 aja. Cut lossnya di bawah 3400, area resisten saya lupa nih berapa kemarin, 3810 4010 itu ya akranya. Next, ada lagi nggak? BBTN. Nah, BBTN ini menarik tapi saya pilih lihat besok aja lah. Karena sebelumnya sempat ada inside bar di area resisten yang di breakdown, sempat turun ke bawah 1860. Dan ya hari ini juga sempat turun ke bawah 1860 tapi langsung tutupnya apa namanya? Nggak lama langsung ditarik tuh. Naik lagi maksudnya. Kita lihat hari Senin aja. Mudah-mudahan sih rebound ya. Kalau rebound rintangan pertamanya area 2000-an tuh. ISSP. ISSP ini kita lihat hourly-nya dulu. Ini ya. 224, 220, 224 ini masih jadi area resisten. Jadi perlu breakout area 224-an dulu lah. 220, 224 buat lanjutin naik ya. Next, MPMX. Chartnya sih menarik ya, ini akumnya tapi merah mulu. Ini kemungkinan besar yang dominan di saham ini sedikit big player gitu loh. Coba kita cari yang lain. Tapi si chartnya sih bagus ya. Kalau kita lihat chartnya menarik jika besok Senin berhasil breakout 545. Kalau mau beli boleh buy break 545, cut lossnya di bawah 520. Area resistennya pertama ya di area 600-an dulu lah. Di area-area itu dulu. Film saya sih lihat yang lain dulu aja ya. Ini volumenya juga semakin mengecil loh. KPIG buat yang punya barang dan mudah-mudahan punya barangnya tuh di harga bawah, kasih trailing stop di bawah atau trailing profit di bawah 172. PNBN kita lihat Senin aja, ini akumnya bagus, membal dari area moving average. Kita lihat hari Senin ya. Kalau lanjut membal yang minat sama si PNBN boleh lah, fraktalnya di sini nih 1185 pasti. Itu. Terus geser. INPC skip dulu ya. BGTG juga saya skip. Ini Sami. Sami tadi ada yang nanya, Sami gimana? Sami ya harganya masih cenderung bergerak di dalam tren bullish. Kemudian sekarang ini lagi di area moving average, area harganya bagus sekarang ini. Cuman ya volumenya nggak begitu tebel-tebel banget ya. Ya kalau dibandingin Antam gitu volumenya ya nggak setebel itu. Terus kalau misalnya minat sama si Same, ini strateginya bisa pakai kayak gini nih, buy break 418 karena kalau naik ke atas 418 berarti rebound. Dan area resistennya pertama boleh ambil puncak sebelumnya tuh, high sebelumnya di 456. Cut lossnya di bawah 398. Nggak terlalu gede sih kayaknya ya. Coba kita ukur. Ya di 5%-an lah ntar jatuhnya. BSDE BSDE ini akumnya nggak semenarik apa tadi ya? Asri ya. Coba kita bandingin ya. Asri. Asri ini dari beberapa waktu yang lalu sudah cenderung sideways. Kemudian meskipun di minggu ini ya cuman 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 hari di minggu ini cuman 2 hari buka kendang dan tutup kendangnya yang hijau. Selasa, Rabu, Kamisnya merah. Nggak begitu masalah gitu loh, karena si akumnya cenderung flat, menunjukkan ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya distribusi, jadi minimal nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau si mana tadi BSDE ini kalau kita zoom kita perbesar baru kelihatan masih cenderung bearish gitu, meskipun swingnya sudah nggak setajam sebelumnya ya, penurunannya nggak setajam sebelumnya. Dan yang minat sama si BSDE bisa pakai strategi inilah, buy break 1285, cut lossnya di bawah 1230, area resisten di sekitar 1360 1340 itu ya. BRMS saya lihat yang lain dulu aja.
MCOR juga saya lihat yang lain dulu aja. Baca, oke sudah dibaca. Lihat yang lain dulu aja ya. ITIC, ITIC, kita lihat hari Senin dulu aja. Agak tipis ini volumenya. BNII, coba lihat lain yang lain. BBHI, Bina, yang muncul di Explore ini cenderung masih cenderung bullish ya. Kalau misalnya 2 hari belakangan ini candlenya turun, paling enggak selama beberapa hari sebelumnya itu masih bullish gitu. Bina ya pasang trailing stop aja lah yang udah punya barang ya. Di bawah 13.30 ini tipis. Coba kita lihat yang lain dulu aja lah. Saratoga akumnya cenderung nyungsep terus meskipun harganya sih bagus ya, tren harganya bullish. Terus kalau kita lihat ini area, bisa dibilang ini area resisten ya. Harga penutupan tertinggi sebelumnya itu 6.000 dan belum berhasil ditutup di atas 6.000 lagi nih. Kemudian harganya candlenya bikin pola inside bar di area 6.000. Cuman nggak begitu tebel sih ya. Nah, kalau mau minat nih sama si Saratoga, strateginya bisa buy break 6.100 tuh. Cut lossnya di bawah 5825 aja lah. Area resisten ambil aja puncak sebelumnya gitu. 6.700-an. Nah, kayak gitu ya. Cuman hati-hati ini yang sedikit big player yang dominan di saham ini, jadi perlu hati-hati. BJTM kita lihat Senin dulu. Saya sih suka harganya ini ya, meskipun ya sejak pertengahan Januari sampai sekarang cenderung sideways di range 725, atasnya 855. Tapi kebanyakan itu harganya di atas garis moving average, jadi masih enak lah. Mudah-mudahan berhasil breakout 840, 855 ya. Sementara resisten di ini dulu. Meskipun kalau besok Senin naik ke atas 825 itu menarik sih. Kita lihat Senin dulu aja, tapi 2 hari belakangan ini juga ada akumulasi dari big player. DMMX saya pilih biarin dulu aja. Sido, waduh. Payah ini Sidonya. Balik lagi ke bawah 800. Ya udahlah ya. Kita cari yang lain dulu. MDKA sementara di hold dulu nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat dari pola candle yang sekarang ini, pertama gini sih, kita lihat harganya dulu lah. Harganya, perjalanan harganya sejak Desember ya, pertengahan menjelang akhir Desember sampai sekarang itu cenderung sideways. Di range atasnya paling atas 2900, bawahnya 2260. Kemudian sekarang ini harganya dibilang di tengah-tengah sih enggak, lebih mendekat ke area resisten ya. Resistennya di sekitar 2800-an, 2900. Cuman meskipun cenderung sideways harganya sejak pertengahan Desember ya sampai sekarang itu masih lebih banyak di atas garis moving average-nya gitu loh. Jadi masih bagus gitu sih. Nah, buat yang sudah punya barang, karena hari apa ya, Kamis ya. Kamis kemarin itu pernah diajakin beli, jadi masih bisa di hold lah selama nggak di bawah 2.500 gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 2800, 2900. MTech pasang trailing stop aja lah ya yang punya barang di bawah 2140. Ini sih masih bullish, masih cenderung bullish, dan kalau naik lagi ke atas 2390 ya nerusin lagi bullishnya gitu. ASA, nah ini ASA pasang trailing stop aja ya. Hari ini sih lower high lower low candlenya, tapi apa ya, masih masuk indecision sih. Mudah-mudahan sih membal, karena kalau kita lihat hourly-nya ini ada setelah koreksi dan tes area moving average, dan kalau naik ke atas 1345 bisa tuh diambil buat fast trade gitu, one day trade boleh. Cut loss-nya di bawah 1300 aja
Gitu. Kalau turun lagi buat 1300 gitu, yang udah punya barang sebelumnya gitu ya, keluar aja lah, kabur dulu nggak apa-apa. Terus ini tower strateginya masih sama seperti yang untuk hari Jumat hari ini ya. Buy if break 1100, saya lupa cut lossnya di bawah 1050 dan area resistennya di sekitar 1160 1180. Kita tulis lagi aja towernya. Next, Pewon. Pewon ini juga menarik ya. Meskipun hari ini akumnya merah, tapi kalau kita lihat 5 hari 1 minggu inilah, itu akumnya sideways tuh. Kalau kita perbesar tuh kelihatan cenderung sideways. Ada 2 hari merah di 5 hari di minggu ini ya. Ya, oke, ini buat dijadiin strategi trading buat besok. Buy if break 560, cut loss di bawah 540, area resisten 585 595. P1 gitu ya. WIM saya pilih wait and see dulu aja lah. Ini saya sih biarin dulu lah ya. Kalau turun ke bawah 800, kalau yang masih punya barang sih, yang masih punya barang, kalau turun ke bawah 800 kabur dulu aja lah. BTPS ini area resisten 4000 4080 ya. Terbukti karena hari ini juga malah turun minus 3,5% dibandingkan penutupan kemarin setelah tes area resisten 4000 4080. Candlenya inside bar pattern. Terus buat Senin kalau yang masih punya barang ya, pasang trailing stop di bawah 3790. Next, SSIA. SSIA kita lihat yang lain dulu aja lah. Trailing stopnya buat yang punya barang di bawah 540 tuh. Hell. Lihat yang lain. Mari ini kenapa ini ya? Banyak yang nanyain tadi sih. Hari ini candlenya doji ya, indecision. Kalau besok Senin lower low lagi sih, misalnya udah punya barang itu udah tanda buat mikirin cari titik exit lah. Harum masih di range sideways 6500 7675. Kita lihat dulu aja. Tins. Aduh, Tinsnya hari ini kenapa tutup kayak gini, tapi nggak jelek sih sebenarnya ini ya. Kalau kita lihat akumnya sih memang merah hari ini lebih gede dari kemarin. Tapi kalau kita lihat volumenya nih, kita lihat volume yang spike ya. Nah, volume yang gede itu harganya naik tuh. Ini volumenya lebih kecil waktu koreksi gitu kan. Terus setelahnya hari Kamis kemarin tuh waktu breakout inside bar, breakout 2360, volumenya juga gede. Hari ini koreksi volumenya lebih kecil dari yang kemarin. Masih bagus sih kalau misalnya masih punya barang, di hold dulu nggak apa-apa. Malah besok kalau berhasil naik ke atas 2420 ini menarik sih si tinsnya ya. Harga komoditinya juga bagus loh. Sebentar ya. Ini apa? Nikel. Ini nikel naik juga. Tinnya ini tes area resisten sih. Area resisten berapa ini? Kok nggak keluar? 24 ribuan, 25 ribuan ya. Ini area resisten sih. Memang tes area resisten. Tapi kalau berhasil breakout ini next perkiraan area resistennya di 28 29 ribuan lah. Mudah-mudahan sih ya. Itu. Oke. Itu dulu dari saya, sudah 28 menit. Ada beberapa saham tadi yang menarik, P1 Tower, Akra, Asri, Inco, Agro, Antam. Nah, jarang-jarang nih Agro muncul. Itu dulu lah ya dari saya. Stay safe, jaga kesehatan, happy weekend, dan bye-bye.